يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Fi hadil hissah naltaqi ma'ana bimadati al-fiqh wa insyaallah sanatanawal mawdu'an bab haddith as-sarik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hudud atau hadnya orang yang mencuri. Wa tuqta'u yadus sarik bisalasati syara'id. Jadi sebetulnya asal dari dasar atau disyariatkannya pemotongan tangan bagi orang yang mencuri itu surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai bentuk balasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang yang mencuri, yang dimaksud dengan orang yang mencuri ini adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara sengaja. Dan insyaallah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-hirs di sini. Nakalan ini sebagai bentuk uqubah, hukuman, ya, menjadikan pelajaran baginya. Disebabkan karena perbuatannya dari seperti hal jinayah atau bentuk tindakan kriminal. Dan ini akan menjadi sebuah ibarah, pelajaran bagi orang-orang yang mau ngambil pelajaran. Ikhwatu fillah, dalam hal ini ada 3 syarat. Seorang yang mencuri harus dipotong tangannya. Yang pertama, ayyakuna baligan. Orang yang mencuri itu mencapai usia balik. Jadi orang yang di bawah usia balik atau masih kanak-kanak, maka tidak bisa dijatuhi hukuman had, potong tangan. Kemudian aqilan, dia harus berakal, sehat, akalnya sehat. Maka orang yang gila ini tidak bisa dijatuhi hukuman had apabila ia mencuri. Kemudian yang ketiga, ayasriqan nisaban qimatuhu rubu'un dinar min hirzihi mislihi la milka lahu fihi wala syubhata fi malil masruq minhu. Yang ketiga adalah ia mencuri harta atau harta yang dicurinya itu mencapai nisab dengan nilai atau senilai rubu' dinar, seperempat dinar. Kalau sekiranya 1 dinar hari ini adalah 3.800.000, maka seperempat dinarnya adalah 950. Jadi orang yang mencuri dengan nilai 950 ke atas, maka dia wajib dipotong tangan. Jadi kalau kurang dari 900 itu tidak wajib dipotong tangan, tapi dia hendaknya mengganti 2 kali lipatnya. Nanti ada hadisnya di bawah. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang
beliau dari Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sariq illa fi rubu'id dinar fasa'ida. Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai nilainya rubu'ud dinar. Yang dicuri itu 1/4 dinar ke atas atau lebih. Ini. Dan sudah saya jelaskan, 1 dinarnya itu kurang lebih 3.800.000 sekian. Maka 1/4 dinarnya maka 950. Min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanannya. Al-hirzi di sini yang dimaksud al-hirz yaitu adalah tempat yang biasa disimpan atau tempat yang biasa menyimpan barang yang dicuri tersebut, atau suatu keadaan yang mencegah masuknya tangan selain orang yang memilikinya. Ini. Masalan, teman antum memiliki HP yang ada di dalamnya itu ada namanya ATM banking. Kemudian antum pinjam HP-nya, kemudian antum masuk ke dalam ATM banking tersebut, passwordnya sehingga masuk, kemudian antum pindahkan uang yang ada di ATM tersebut ke rekening antum. Jadi ATM bankingnya teman antum, uang yang ada di ATM bankingnya teman antum itu pindahkan ke rekening antum sendiri, maka itu juga termasuk mencuri. Hirz di sini adalah termasuk hirz. Itu adalah tempat menyimpan. Tempat menyimpan suatu barang berharga. Wadalla ala ishtiratil hirz ahadis, yang menunjukkan disyaratkannya atau dalil yang menunjukkan disyaratkannya hirz, yaitu tempat penyimpanan. Ini ada beberapa hadis seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila 'anis samar mu'allaq. Ini ditanya tentang buah yang masih ada di pohon. Buah yang masih ada di pohon. Faqala man asabahu bi fi min dhi hajah ghaira muttahid khubnatan fala syai' alaihi. Barang siapa yang mengambilnya atau ia butuh kemudian lalu makan, ya. Jadi dia itu membutuhkan kemudian dia ngambil dan makannya, ghaira muttahid khubnatan, tanpa menyimpannya di kantong bajunya, ya. Fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa baginya. Jadi tidak mengapa. Wa man kharaja bi syai'in minhu, barang siapa membawa keluar darinya, ya. Membawa keluar darinya, fa alaihi gharama mislaihi wal uqubah. Maka baginya, ya, baginya wajib mengganti 2 kali lipatnya dan diberi hukuman uqubah. Wa man saraqa minhu syai'an ba'da ayyuwiyahu al-jarin fa balagha samana al-mijan fa alaihi al-qat'u. Dan barang siapa yang mencuri darinya setelah diletakkan di tempat penjemuran, ya, diletakkan di tempat penjemuran hingga mencapai harga perisai, ini fabalagha samanal mijan, hingga dicapai
harga atau nilai dari sebuah perisai, maka diberi hukuman potong tangan. Yang dimaksud dalam hal ini mencapai seperempat dinar. Ini mencapai seperempat dinar. La milka lahu fi, yang bukan termasuk dari miliknya. Jadi bukan termasuk dari miliknya. Barang tersebut bukan dari miliknya. Ya. Itu barang yang dicuri itu bukan milik orang si pencuri. Seperti contohnya, misalnya orang yang bersyarikat atau orang yang sedang berkongsi dalam sebuah perusahaan atau memiliki saham, ya, dia memiliki saham dalam sebuah perusahaan, kemudian mencuri, dia mengambil uang yang ada dalam perusahaan tersebut, maka tidak ada potong tangan dalam hal ini. Dan dia bukan termasuk orang yang mencuri dalam hal ini, karena dia memiliki saham di perusahaan tersebut. Wala syubhata fi malil masruq minhu, dan barang yang dicuri itu bukan suatu barang yang syubhat. Masalan, seorang walid, orang tua, mencuri dari hartanya anaknya. Atau sebaliknya, anak mencuri dari harta orang tuanya. Maka dalam hal ini tidak bisa dijatuhi hukuman had, potong tangan. Karena syubhat dalam kepemilikannya. Karena antara orang tua dan anak dan orang tua memiliki hak untuk memberi nafkah. Wa tuqta'u yadul yumna min mifsal qu' fa in saraqa saniyan quti'at rijluhu al-yusra fa in saraqa salisan quti'at yaduhu al-yusra fa in saraqa rabi'an quti'at rijluhu al-yumna fa in saraqa ba'da dhalika uzira wa qila yuqtalu. Wa tuqta'u yadul yumna, maka ini kita masuk ke dalam eksekusi dalam potong tangan. Bagaimana kita mengeksekusi potong tangan? Yaitu dipotong tangannya bagian kanan, di tangan kanannya. Daerah mana yang harus dipotong adalah pergelangan tangannya. Misalku, yang dimaksud dalam hal ini pergelangan tangannya. Dalil yang menunjukkan tangan kanan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqta'u aymanahuma, potonglah tangan kanannya dari orang yang mencuri, laki-laki maupun perempuan. Ini dalam sebuah hadis ahad. Adapun dalil yang menunjukkan pergelangan tangannya seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis amara biqat'i min mifsalin. Beliau memerintahkan untuk memotong bagian pergelangan tangannya. Fa in saraqa saniyan, kalau dia mengulangi lagi mencuri yang kedua kalinya, dipotong kakinya yang bagian kanan. Dan ini pun adalah kaki, yaitu pergelangan kakinya. Pergelangan kakinya yang dipotong. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ali bin radhiyallahu anhu qala idza saraqa as-sariqu quti'at yadul yumna fa in ada quti'at rijluhu al-yusra.
Jika seorang pencuri itu mencuri, maka dipotong tangan kanannya. Jika mengulangi lagi, potong kaki kirinya. Jadi silang. Ini. Fa in sarqa tsalisan quti'at yaduhu. Kalau dia itu mencuri yang ketiga kalinya, dipotong tangannya yang bagian kiri. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Syafi'i dalam musnadnya. Fa in saraqa rabi'an quti'at rijlu al-yumna. Kalau dia mencuri yang keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Jadi silang. Ya. Kalau keempat kalinya dia berarti silang. Ini. Diriwayatkan sesuai yang diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal kasus orang yang mencuri, in saraqa faqta'u yadahu, thumma in saraqa faqta'u rijlahu, thumma in saraqa faqta'u yadahu, thumma in saraqa faqta'u rijlahu. Jika dia mencuri, maka potonglah tangannya. Jika ia mencuri lagi, potong kakinya. Jika mencuri lagi, potong tangannya. Jika mencuri lagi, maka potong kakinya. Ini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Fa in saraqa ba'da dzalika, yang kelima kalinya dia mencuri lagi, uzira, maka diberi pelajaran. Ya, maka dia diberi pelajaran atau peringatan keras. Wa qila yuqtalu sabran. Ada yang mengatakan dalam pendapat Imam Syafi'i itu dibunuh dengan pelan-pelan. Maksudnya di sini adalah di penjara, ya, di penjara hingga dia meninggal dunia. Hada mimma syarahna fi babi hadd as-sariq. Ini apa yang telah kita jelaskan dalam bab had orang yang mencuri. Nasallallahu alaihi wa lakum ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.